Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MA Al-Mansur kelas 12. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar kimia ya, melanjutkan materi sebelumnya, yaitu penurunan titik beku. Nah, ini adalah sifat koligatif larutan yang terakhir, yaitu tekanan osmotik. Nah, jadi bisa saja kemungkinan minggu depan kita adakan ulangan atau penilaian harian. Nah, oke, langsung saja. Sebelum kita tahu tekanan osmotik ya, kita harus tahu dulu osmosis itu apa, osmosis atau osmotik. Nah, kata-kata osmosis mungkin sangat familiar di telinga kalian untuk pelajaran biologi ya, tapi ini adalah pelajaran kimia. Nah, saya review dulu. Nah, di sini adalah suatu gambar yang menjelaskan osmosis itu apa. Nah, di sini ada molekul air, kemudian di sebelah kanan ada glukosa, kemudian di antara dua cairan ini ada yang namanya membran semi permeable. Nah, di sini dapat terlihat bahwa glukosa ya, yang lebih encer, dia itu masuk ke molekul air melewati membran semi permeable ini ya. Nah, di sini selaput semi permeable dapat dilewati oleh molekul pelarut, tetapi menahan molekul zat terlarut. Nah, jadi ini menahan ini yang. Nah, atau dalam pengertiannya, osmosis itu adalah berpindahnya partikel pelarut dari larutan encer ke dalam larutan yang lebih pekat melalui selaput semi permeable, yaitu selaput yang hanya dapat dilalui oleh partikel pelarut ya, dan tidak dapat dilalui oleh partikel yang terlarut. Oke. Nah, contoh peristiwa osmosis dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama adalah terjadinya penyerapan air oleh akar tanaman. Kemudian yang kedua adalah kentang atau wortel yang dapat mengembang jika direndam dalam air ya. Kemudian yang ketiga adalah pembasmian lintah dengan garam ya. Oke, seperti ini. Jadi ketika lintahnya diberi garam, otomatis nanti si lintah itu akan menyerap zat-zat garam tersebut sehingga mengakibatkan dalam tubuhnya akan kekurangan air dan lama-kelamaan akan mati. Nah, kemudian tekanan osmotik ya. Tekanan osmotik itu dilambangkan dengan lambang pi ya, lambangnya pi. Nah, di sini ya, tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan proses osmosis ya. Nah, jadi di sini ada tiga jenis istilah dalam tekanan osmotik ya. Jadi tiga keadaan. Yang pertama adalah keadaan isotonik ya, yaitu di mana larutan yang mempunyai tekanan osmotik ya, ini maaf ini salah ketik, sama dengan tekanan osmotik larutan lainnya, maka itu disebut dengan keadaan isotonik ya. Jadi tekanan osmotiknya sama antara dua larutan yang dicampurkan dan diberi sekat membran semi permeable. Kalau hipertonik berarti larutan yang punya tekanan osmotik lebih besar ya daripada larutan lainnya. Kalau hipotonik ya tandanya lebih besar. Kalau hipotonik ya lebih kecil tekanannya daripada larutan lainnya. Nah, ini adalah sebuah contoh jika sebuah bejana berhubungan atau pipa U ya dimasukkan dua larutan yang mempunyai tingkat keenceran yang berbeda, kemudian di tengah-tengahnya diberi membran semi permeable ya. Nah, yang pertama adalah keadaan normal atau keadaan awalnya ya, dimana untuk zat yang PA2 ini ya tekanannya itu lebih rendah, kemudian PA1 ini lebih tinggi. Nah, ketika didiamkan beberapa saat, nah si hipotonik ya, si hipotonik ini akan menekan untuk masuk ke dalam tekanan yang lainnya ke hipertonik. Nah, di mana tekanan hipertonik nanti juga akan mencegah alirannya, sehingga lama-kelamaan terjadilah perbedaan ketinggian ya antara dua
larutan yang berada di pipa U ini ya. Jadi selama proses tersebut larutan hipertonik ya, hipertoniknya yang tekanan lebih besar, dia itu melakukan tekanan osmotik untuk mencegah aliran larutnya. Nah, di mana tekanan osmotik itu sebenarnya dapat diukur dengan suatu alat yang disebut dengan osmometer. Nah, jika dibiarkan beberapa saat, volume larutan yang sebelumnya hipertonik itu akan bertambah dan konsentrasinya menurun karena penambahan pelarut. Oke, untuk perumusannya ya. Nah, di sini ilmuwan yang bernama Van Hoff yaitu menemukan ternyata ada hubungannya antara tekanan osmotik yang encer dengan persamaan gas ideal dalam fisika. Nah, di kelas 2 sudah pelajari persamaan gas ideal ya, yaitu PV nRT. Nah, di mana P untuk tekanannya itu diganti dengan tekanan osmotik atau P. Nah, seperti ini bentuknya. Maka otomatis tekanan osmotiknya tinggal V-nya ini dipindah ruas ya ke sebelah kanan, otomatis di bawah. Nah, kemudian kita tahu bahwa N ya, N kecil itu kan molekul ya, mol ya. Mol per volume itu kan sama dengan molaritas. Nah, maka dapat diganti dengan N per V-nya dapat kita ganti dengan molaritas atau M. Maka rumus tekanan osmotik itu adalah P sama dengan mRT ya. Nah, kemudian kalau jika diuraikan seperti ini, GT per mR kali 1000 per Gp, pelarutnya ini dalam mililiter ya, kali R kali T. Nah, untuk keterangannya, untuk P itu adalah tekanan osmotik dengan satuan ATM, kemudian M itu molaritas. Untuk R ya, R itu tetapan gas ideal ya, yang besarnya 0,082 nya. Ini bentuknya adalah tetapan ya, satuannya liter ATM per mol Kelvin ya. Untuk N itu jumlah mol zat yang terlarut, kemudian T ya, suhunya suhu mutlak, berarti dalam satuan Kelvin. Nah, ini adalah berlaku untuk larutan elektrolit. Kemudian untuk larutan maaf, ini berlaku untuk larutan non elektrolit ya. Ini larutan non elektrolit. Nah, kalau larutan elektrolit, nanti beda lagi, tinggal dikalikan I ya, faktor Van Hoff-nya. Oke. Dimana I juga sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu I sama dengan 1 tambah N-1 kalikan alfa. Nah, jika elektrolitnya kuat ya, elektrolit kuat itu apa? Asam kuat, basa kuat, dan garam. Itu nilai I-nya itu sama dengan jumlah ion-ionnya atau jumlah ionnya. Nah, ini untuk elektrolit, larutan elektrolit. Oke. Baik, untuk selanjutnya untuk yang contoh soalnya ya. Jadi suatu larutan elektrolit pada suhu 25 derajat Celcius memiliki tekanan osmotik sebesar 0,246 atm. Nah, yang ditanyakan adalah kemolaran ya. Kemolaran. Nah, berarti kita harus ubah dulu suhunya ke dalam suhu mutlak. Berarti harus kita tambah 273 agar menjadi Kelvin, menjadi 298 Kelvin. Nah, tinggal kita masukkan rumus tekanan osmotiknya. P sama dengan M dikalikan R kalikan T. Nah, karena yang dicari adalah kemolaran, berarti untuk ruas yang sebelah kanan ya, kanan, R sama T-nya ini harus kita pindahkan ke ruas sebelah kiri ya. Jadi nanti posisinya di bawah, jadi M sama dengan P per R kali T. Nah, seperti ini, tinggal kita masukkan nilai-nilainya dan didapatkan hasil 0,01 molar. Nah, kemudian untuk ini soal kedua, sebanyak 10 gram zat non elektrolit ya dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml pada suhu 227 derajat Celcius. Ternyata larutan itu terjadi isotonik. Ingat isotonik apa? Berarti tekanan osmotiknya sama ya, dengan larutan glukosa 0,04 molar. Hitunglah massa molekul relatif zat tersebut. Nah, jadi maka untuk tekanan osmotik zat itu akan sama dengan tekanan osmotik glukosa. Nah, yaitu tekanan osmotik apa? M kali R kali T.
Oke, di sini karena R-nya sama ya kan, tetapan itu kan sama, kemudian T-nya suhunya kan sama juga dalam 27 derajat, maka dapat kita coret menyisakan molaritas saja. Nah, maka molaritas zat itu sama dengan molaritas glukosa. Nah, jadi di sini molaritas glukosanya sudah diketahui 0,04 molar. Oke, maka tinggal kita masukkan rumus untuk mencari molaritas saja. Oke, molaritas apa? Gram terlarut per mr dikalikan 1000 per gram larut. Nah, maka ya tinggal kita masukkan saja nilainya ya. Nah, ini kan pindah ruas ya, karena yang dicari adalah mr-nya. Kita masukkan ya, gram terlarutnya adalah 10 gram, kemudian m-nya molaritas dari glukosa itu 0,04 dikalikan 1000 per volumenya berapa? 500. Oke, dan didapatkan 500 untuk massa relatifnya. Oke, kemudian untuk yang soal ketiga, sebanyak 15 gram elektrolit kuat. Nah, zatnya ini mempunyai rumus kimia M2X ya. Nah, elektrolit kuat ingat, dilarutkan dalam 1 liter air. Kemudian jika tekanan osmosisnya itu 9 atm pada suhu 27 derajat Celcius, berapakah massa relatifnya? Oke. Jadi untuk 15 gram itu GT-nya ya, terlarutnya. Kemudian karena ini adalah elektrolit kuat, maka tinggal kita cari jumlah ionnya. Nah, kita lihat M2X ini kan identik seperti dengan zat H2O ya. Kalau diuraikan terdapat 3 molekul, yaitu 2H+ tambah O2- ya. Oke, jadi dapat 3 ya, 3 ion. Maka I-nya adalah 3. Kemudian pelarutnya ada 1 liter. Tinggal kita masukkan saja rumusnya sehingga didapatkan tinggal MR sama tekanan osmotik tinggal kita pindah ruas ya. Dan didapatkan untuk MR-nya adalah 123. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.